kalau anak istri saya lepas untuk melewati akses tersebut, otomatis 99% anak istri yang meninggal. Saya bilang, enggak lah, biar kami bareng meninggal aja. Dan saya juga bilang ke anak-anak, maafkan Abi ya kalau salah. Terus sebagai seorang ayah tentunya, walaupun menyampaikan motivasi seperti ini, tapi benar-benar di dalam hati itu, wah ini kayaknya semoga kalau kita tidak lolos di perbatasan, insya Allah kita bertemu di surga. Saya bisa membayangkan, saya juga seorang bapak yang punya putri masih kecil. Abi terima kasih karena Abi ngelahirin Filin dan Abi yang Cas ini. Duduk sana. Selamat malam, duka pilu masih terus menyelimuti Gaza. Otoritas Palestina merilis korban tewas di Gaza, Palestina terus bertambah mencapai 14.000 orang imbas serangan Israel. Anak-anak korban tewas sedikitnya berjumlah 5.600 orang. Bahkan terakhir, Rumah Sakit Indonesia Gaza tak luput dari serbuan pasukan Israel. Dampaknya, para pasien harus diungsikan. Warga negara Indonesia aktivis kemanusiaan Abdillah Onim yang akrab disapa Bang Onim harus berhadapan dengan resiko maut saat akan mengevakuasi keluarganya. 99% resiko nyawa melayang. Saya Abraham Silaban, saya akan hadirkan informasi lengkapnya untuk Anda. Bertaruh nyawa keluar dari Gaza. Sobat, saya Abraham Silaban, kami diterima dengan baik dan bertemu juga dengan keadaan yang baik tentu saja dengan Abdillah Onim, aktivis kemanusiaan warga negara Indonesia yang sudah tiba di Indonesia dalam sepekan belakangan ini dengan keadaan yang baik-baik saja tentu saja harapan kita. Apa kabar Bang Onim? Baik, alhamdulillah sehat walafiat. Ya, kami senang sekali Bang Onim bisa tiba dengan selamat tanah air Bang Onim. Alhamdulillah, terima kasih atas doa dari teman-teman di Indonesia dan juga tentunya doa dan juga sebenarnya keberanian dari Bang Onim dan keluarga sih untuk keluar dari Gaza tersebut. Dan tentu saja itu bukan perkara yang mudah ya Bang Onim. Memilih untuk bertahan di sana untuk melakukan aksi kemanusiaan itu adalah suatu hal karena kami tahu Bang Onim punya komitmen itu. Ya. Tapi kemudian untuk pulang ke tanah air, kami dengar ceritanya ini juga mencekam. Mustahil. 2-3 kali sempat gagal untuk bisa dievakuasi. Betul demikian? Iya, betul. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya. Perlu sampaikan bahwa memang situasi di Gaza saat ini itu sangat menakutkan, sangat mencekam karena terjadi peperangan yang saya sendiri melihat untuk peperangan sebelumnya hal biasa sebenarnya. Untuk peperangan 2014 hal biasa, masih bisa melakukan liputan di lapangan, masih bisa live on tape di lapangan. Tapi untuk peperangan kali ini itu pertama kali dalam sejarah Palestina, bahkan tidak saya temukan di negara lain separah, sesadis, sedahsyat yang saat ini dirasakan oleh saudara-saudara yang ada di jalur Gaza. Seperti yang sudah disampaikan tadi, untuk evakuasi itu impossible, mustahil. Akan tetapi memang harus nekat untuk keluar dari Gaza, dan tentunya pada saat saya keluar itu bukan hanya seorang diri, tapi membawa 3 anak. Betul. Dan istri. 1 istri, dan itu membuat saya itu semakin terbebani. Karena kalau contohnya kami meninggal atau saya meninggal, otomatis anak istri ikut.
karena satu frame atau satu kendaraan. Dan evakuasi yang saya lakukan sebenarnya bukan cuman hari ketiga terakhir, tapi 20 hari sebelumnya itu saya sudah berusaha untuk keluar dari jalur Gaza, tapi karena situasi tidak memungkinkan, situasi keamanan mengancam jiwa kami, sehingga kami tidak bisa keluar dari rumah. Kita berbicara tentang gempuran itu bukan dari segala arah dan tidak hanya satu titik saja. Dan itu hujan bom. Makanya 20 hari kami tidak bisa keluar dari rumah. Dan hari ketiga, hari terakhir tersebut, itu pun sebenarnya saya sendiri mengambil keputusan dalam situasi hopeless atau tidak ada harapan untuk bisa keluar. Yang pertama, yang kedua, saya pun mengambil keputusan hari ketiga terakhir tersebut memang cuma ikhtiar saja, karena saya tahu bahwa ini kayaknya mustahil untuk bisa bebas atau keluar dari Gaza. Nah, saya sendiri tinggal di Gaza City, itu jaraknya dengan rumah sakit Ashifa hanya 200 meter. Rumah sakit Ashifa itu kan pusat rujukan terbesar milik pemerintah Palestina yang saat ini sudah dikuasai oleh pihak Israel. Para pasien yang ada di rumah sakit sudah diusir keluar dan juga peralatan medis pun sudah dihancurkan. Dan saat ini untuk rumah sakit Ashifa sudah 100% dikuasai oleh pihak Israel. Nah, pada saat saya berusaha untuk evakuasi keluar hari ketiga, hari terakhir tersebut, ya pertama coba dan di perjalanan sekitar 10-15 menit gagal dan harus pulang ke rumah. Saya sampaikan ke Ibu Retno Marsudi waktu aktif komunikasi dengan Bang Onim dan juga teman-teman Kemlu dan juga KBRI Kairo, Jordania. Saya katakan bahwa hari pertama gagal, ya udah pulang ke rumah dan nggak bisa kemana-mana. Hari keduanya juga sama, setelah keluar dari rumah, perjalanan 10-15 menit harus balik badan. Balik badan itu kenapa alasannya? Karena di depan mata saya itu, di depan kendaraan kami, itu ada gempuran sekitar berjarak 500 meter. Dan itu kelihatan jelas, dan kalau ada gempuran tersebut, terus kami memaksa untuk berangkat, 100% pasti meninggal. Karena akses yang kamu lewati itu adalah akses yang mana dijadikan medan pertempuran, medan peperangan antara pejuang dengan pihak penjajah. Ini jalur yang menuju Rafah? Jalur menuju Rafah dari Gaza City. Oke. Jadi jalur tersebut kiri kanan reruntuhan. Gedung hancur, jalan pun hancur. Jadi kalau contohnya kita berangkat 10-15 menit untuk putar baliknya itu sulit banget. Karena kan kiri kanan hancur, jalan pun hancur dan itu tidak ada mau tidak mau harus mundur. Harus mundur. Berapa jauh itu mundurnya? Mundurnya seperti kalau 10 menit jalan maju ke depan, mundur juga kayak gitu. Nah, itu kalau pada saat kita mundur lihat kiri kanan. Karena kan ada dentuman bom di depan sana. Seperti itu. Itu 2 kali. Hari terakhir. Hari ketiganya ini benar-benar harus ambil keputusan. Tuh, yang nyetir siapa waktu itu? Ada tim kakak ipar saya. Iya, kakak ipar saya. Itu juga beliau kalau mengantar Bang Onim ke Gaza Selatan, ya kalau meninggal nanti bareng. Yang pertama, yang kedua, kalau Bang Onim diantar sampai ke Rafah, beliau tidak akan diizinkan untuk kembali lagi ke Gaza karena begitu balik ke Gaza, akses tersebut sudah ditutup dong. Sudah ditutup bukan berarti ditutup pakai palang atau apa, tapi ditutup oleh tank. Tank Merkava milik penjajah dan juga sudah di standby sniper di sepanjang jalan tersebut. Hari terakhir nih, hari terakhir setelah 2 kali gagal kan, setelah 2 kali hari terakhir gagal, hari terakhir yang ketiga itu benar-benar sudah hopeless dan ya sudah kalau lulus bismillah, kalau nggak lulus juga sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Takdir Allah itu tentunya 99% pasti meninggal. Karena jalur yang dilewati ini adalah tempat di mana terjadi pertempuran dan juga penembakan oleh pihak penjajah terhadap warga Gaza yang disuruh ungsi, disuruh pergi dari Gaza City ke Gaza Selatan. Wilayah tersebut itu dijadikan tempat pembantaian. Harus melewati tersebut tentunya ambil keputusan penuh risiko. Saya katakan kepada istri saya bahwa jalur yang akan istri saya juga tahu sebenarnya jalur yang akan kita tempuh ini untung-untungan.
otomatis untung-untungan ini Sudah menyiapkan kalau segala sesuatunya. Yang terburuk sekalipun sudah diperhitungkan. terburuk pun sudah diperhitungkan. Tapi kalau saya sebagai sebagai seorang ayah mengambil keputusan yang terburuk itu, di depan Anda itu ada anak kecil, Yes. usia 7 tahun, usia Nusantara 9 tahun, dan putri saya usia 11 tahun. 11 tahun. Ambil keputusan kayak gitu dalam situasi bukan aman kondusif. Ambil keputusan itu di depan kita kiri kanan rudal, bom. Dalam situasi di dalam mobil ambil keputusan menyampaikan hal yang terburuk. Kata istri saya, kalau kita lolos ya sudah, alhamdulillah. Tapi kalau contohnya kita pun tidak lolos, sudah takdir Allah. Otomatis istri saya juga udah tahu. Ini saya bisa bayangkan ini suasana batin seorang bapak yang harus mengambil keputusan genting, detik-detik mencekam. Dan itu anak-anak saya orang Indonesia. Wow. Ini Nah, kenapa Bang Onim harus ikut bareng anak istri? Karena saya sudah tahu kalau contohnya, sebenarnya saya berat banget ya meninggalkan Gaza, yang mana kehidupan saya di sana, dunia saya di Pasti. sana, kerjaan saya di sana. Dalam situasi seperti ini, saya berpikir bahwa kalau contohnya aksesnya normal, anak istri bisa tembus ke jalur tersebut, biar anak istri yang jalan saja deh. Saya berada di Gaza untuk melanjutkan kegiatan. Akan tetapi saya berpikir bahwa kalau anak istri saya lepas untuk melewati akses tersebut, otomatis 99% anak istri yang meninggal. Saya bilang, enggak lah, biar kami bareng meninggal aja untuk melewati akses tersebut. Makanya ambil keputusan kita bareng aja deh. Keluar dari rumah, risikonya pasti meninggal. Kenapa Bang Wani bilang pasti meninggal? Karena 99% warga Gaza, Gaza Utara, kota Gaza melewati Jalur area tersebut di Gaza bagian barat atau Menjadi Sheikh korban. Ajlan, itu 99% meninggal ditembak. Dan kami juga mendengar ketika melintasi jalur tersebut, peluru juga menyasar kendaraan yang ditumpangi oleh Bang Onim dan keluarga. Iya, dan setelah ambil keputusan, saya bilang, mohon maafkan Bang Onim. Saya juga bilang ke istri, mohon maafkan saya kalau selama kita hidup atau bareng tinggal di rumah dalam berjuang, ada khilaf dan salah. Ya, saling memaafkan sebenarnya. Dan saya juga bilang ke anak-anak, maafkan Abi ya kalau salah atau belum sempat memenuhi keinginan untuk beli tablet. Tapi insya Allah nanti kalau kita lolos, saya akan beli tablet buat kalian. Dan yang terpenting nanti selama tiba di Indonesia, kita akan makan durian. Terus sebagai seorang ayah tentunya, walaupun menyampaikan motivasi seperti ini, tapi benar-benar di dalam hati itu, wah ini kayaknya semoga kalau kita tidak lolos di perbatasan, insya Allah kita bertemu di surga. Jadi pada saat selesai ambil keputusan, naik mobil, tapi saya sempat curhat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, selama Bang Onim ada di Gaza itu bukan popularitas dan materi yang Bang Onim cari, tapi untuk umatmu anak yatim, untuk para pasien, untuk warga sipil Gaza. Masa sih Bang Onim dan anak istri dibiarkan dan akan dibantai di akses yang kami lalui ini? Setelah itu, kata istri saya, kalau kita punya rezeki di Gaza masih ada, insya Allah dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau contohnya rezeki kita nanti makannya di surga, ya sudah kita melewati akses tersebut dan akan meninggal di situ. Ini pasti kalimat yang paling sulit. Tak seorang pun orang tua di muka bumi ini yang sanggup mengungkapkan kata-kata itu kepada anaknya begitu. Maafkan Bapak kalau belum sempat beli tablet. Kalau nanti ke Indonesia akan beli makan durian.
Ini saya tanya nih, tabletnya udah dibeli belum itu? Udah, alhamdulillah. Oke, makan duriannya udah belum? Udah, duriannya udah. Duriannya udah. Alhamdulillah. Dan itu anak-anak saya ingat, ini kan yang dijanjikan. Alhamdulillah. Dan pada saat naik mobil tersebut, Bang Oni menyampaikan seperti itu, akan makan durian, dibeliin tablet. Kami nggak ada makanan di dalam mobil, nggak ada air di dalam mobil, karena kami berpikir bahwa kemungkinan besar kita akan makan durian di surga.